Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi potensi penyalahgunaan dana pendidikan dan solusi penanganannya. Dana pendidikan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari operasional sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, hingga pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu. Nah, adapun dana pendidikan ini dapat berasal dari APBN yang terdiri dari BOS N, APBD yang terdiri dari BOS D, dan masyarakat. Tentang penyalahgunaan dana pendidikan ini, berdasarkan data Indonesian Corruption Watch, ini setidaknya terdapat 240 kasus korupsi pendidikan yang tindak oleh aparat penegak hukum sepanjang Januari 2016 hingga dengan September 2021. Nah, kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kerugian negara hingga 1,6 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 juga, ini adanya dugaan kasus korupsi dana BOS pada salah satu SMAN di Cimahi yang telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tanpa didukung bukti belanja dan data yang jelas, sehingga terindikasi terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Ada beberapa potensi penyalahgunaan dana pendidikan, yaitu yang pertama mengenai penyelewengan dalam bentuk penggunaan dana. Penyelewengan dalam bentuk penggunaan dana ini dapat berupa penggunaan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya saja, ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan pendidikan. Kemudian adanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini dapat berupa pengelombangan dana, markup, atau bahkan tidak dilakukannya pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga adanya pungutan liar. Nah, ternyata pungutan liar ini juga masih sering terjadi. Pungutan liar ini adalah tindakan meminta sejumlah uang kepada pihak lain secara tidak sah. Pungutan liar ini sering terjadi di sekolah, misalnya saja pungutan untuk uang berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ataupun pungutan uang untuk biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk yang terakhir ini adanya potensi penyalahgunaan dana pendidikan berupa penipuan. Ternyata penipuan pun juga sering dilakukan. Nah, penipuan ini dapat berupa pengklaiman dana bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, atau pengklaiman dana bantuan yang tidak memenuhi syarat. Lalu, bagaimana solusi untuk menanggulangi penyalahgunaan dana pendidikan? Ada beberapa solusi untuk menanggulangi penyalahgunaan dana pendidikan. Penanggulangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga sekolah. Pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk menanggulangi penyalahgunaan dana pendidikan. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan. Yang kedua, pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu, masyarakat memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan, serta dapat membuat laporan jika mengetahui adanya penyalahgunaan dana pendidikan. Yang ketiga yaitu sekolah dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta sekolah dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penyalahgunaan dana pendidikan. Kemendikbud memiliki beberapa cara untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana BOS. Yang pertama, Kemendikbud mengatur petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler yang tercantum dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Yang kedua, Kemendikbud mengembangkan pembelanjaan dana BOS melalui sistem cashless. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dari internal sekolah dan mengantisipasi tekanan dari oknum tertentu yang datang ke sekolah untuk meminta uang. Yang ketiga, Kemendikbud memiliki sistem dana BOS yang menggunakan sistem pelaporan melalui portal BOS Salur. Kemudian, terdapat katalog sektoral pendidikan dan sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH untuk pembelanjaan. Langkah-langkah mencegah penyalahgunaan dana pendidikan. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana pendidikan. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penyelewengan dana pendidikan. Dan yang terakhir, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Demikian pemaparan dari kelompok 3 terkait identifikasi penyalahgunaan pembiayaan pendidikan dan solusi penanganannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.